Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Narasana dan teman saya Faris Febrianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan mengenai produk manajemen triangle dengan studi kasusnya social media marketing dan search engine optimization. Yang pertama yaitu definisi dan aktivitas yang dilakukan di social media marketing. Social media marketing atau SMM memiliki banyak definisi dari beberapa sumber yang berbeda. Nah, menurut Wikipedia sendiri, SMM adalah kegiatan untuk mempromosikan produk atau layanan di platform sosial. Sedangkan Review mendefinisikan SMM itu sebagai kegiatan yang dapat menghubungkan dengan audiens di platform sosial. Selanjutnya ada OCBC yang mendefinisikan SMM sebagai kegiatan untuk membuat konten berinteraksi dengan audiens. Bisa dikatakan, SNM ini merupakan kegiatan memanfaatkan platform sosial untuk mempromosikan produk atau layanan melalui pembuatan konten, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan audiens. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam SNM, yaitu yang pertama, melakukan riset perilaku konsumen untuk kebutuhan brand personality yang akan mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dan mengikuti perkembangan produk atau merek secara berkelanjutan. Lalu ada perencanaan pembuatan konten dengan tujuan brand awareness dan dilakukan campaign di media sosial untuk memperkenalkan karakteristik, citra, atau nilai dari suatu merek atau produk dan meningkatkan visibilitas serta daya tarik terhadap audiens. Lalu ada pengelolaan media sosial seperti membalas pesan atau komentar pengguna di platform media sosial dan penjadwalan konten yang tepat serta berkolaborasi dengan influencer sebagai strategi dalam meningkatkan engagement serta edukasi produk ke pengguna. Selain itu, di GSMM juga melakukan iklan berbayar seperti Facebook Ads dan Instagram Ads agar menjangkau lebih jauh audiens dan melakukan analisis kerja untuk memantau metrik dan menganalisa serta sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan SMM di lingkup manajemen produk. Yang pertama yaitu memperkenalkan produk secara luas melalui platform media sosial dan membangun hubungan yang lebih erat melalui interaksi langsung dengan user serta meningkatkan penggunaan produk maupun jasa dan dengan promosi dan konten menarik. Selain itu, tujuan SMM juga mendapatkan feedback langsung dari pengguna sehingga dapat melakukan perbaikan maupun pengembangan produk atau layanan jasa dengan segera, serta melakukan pengujian pasar terhadap fitur atau produk yang dikembangkan sebelum peluncuran penuh. Lalu, apa sih hubungan dan peran dari kedua sisi SMM, baik di developer maupun di user? Dari sisi user sendiri, SMM ini berfungsi untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka, serta memberikan feedback dan menyampaikan masalah. Di sisi developer, bisa menyesuaikan terkait fitur, kemudahan penggunaannya, preferensi dari pengguna, sehingga pada implementasi akan lebih terstruktur. Developer ini akan mengubah permintaan atau feedback dari pengguna menjadi fitur teknis yang bisa digunakan. Contoh studi kasus SMM pada manajemen produk ini salah satunya yaitu peluncuran fitur baru aplikasi. Jadi semisal ada sebuah perusahaan aplikasi kesehatan meluncurkan fitur baru untuk melacak pola tidur pengguna. Nah, untuk mempromosikan fitur ini, maka aktivitas yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada pembuatan konten edukasi melalui postingan blog dan video pendek yang menjelaskan manfaat pelacakan tidur dan cara penggunaannya. Nah, platform yang digunakan itu bisa melalui website, Instagram, maupun TikTok. Selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab langsung dengan para pengguna melalui sesi live di Instagram. Nah, ini juga menjadi salah satu ajang agar dapat melakukan tutorial dan promosi secara langsung. Kemudian aktivitas yang bisa dilakukan lagi yaitu melakukan campaign dengan membagikan pengalaman pengguna melakukan fitur baru tersebut disertai hashtag khusus sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan adopsi fitur tersebut.
Kalau di real life-nya sendiri, contoh studi kasus penerapan SNM yang berhasil yaitu Spotify Rapid Campaigns. Nah, Spotify Rapid adalah kampanye tahunan Spotify yang dimulai pada tahun 2015 dengan menampilkan rangkuman musik favorit pengguna selama setahun. Rapid ini mendorong pengguna membagikan hasilnya di media sosial sehingga menciptakan efek FOMO, menarik pengguna baru, dan meningkatkan engagement. Kampanye ini menggunakan pendekatan emosional dengan mengubah data pengguna menjadi cerita yang dipersonalisasi sehingga membangun ikatan emosional dengan pengguna. Spotify Rapid ini menjadi contoh sukses sosial media marketing, dipromosikan melalui billboard, iklan TV, serta didukung oleh influencer di Instagram yang membagikan Rapid mereka. Sehingga akan menarik banyak orang untuk menggunakan Spotify demi ikut tren tersebut. Hasilnya, peningkatan pengguna aktif harian dari 145,40 juta ke 146,16 juta. Lalu volume tweet tentang Rapid naik 461% dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian keterlibatan tweet meningkat 131% di tahun 2021, sedangkan 425 juta tweet terkait Rapid dalam 3 hari pertama pada tahun 2022 dan total engagement-nya naik 17% dari 2021 ke 2022. Untuk selanjutnya mengenai search engine optimization akan disampaikan oleh teman saya Faris Febrianto. Terima kasih. Terima kasih Ana. Untuk definisi Search Engine Optimization sendiri adalah serangkaian strategi dan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat sebuah situs web di hasil pencarian mesin seperti Google, Bing, atau Yahoo. Menurut data dari StatCounter, Search Engine Market Share di Indonesia pada bulan Maret 2025 bulan lalu, Google tetap menempati peringkat teratas dengan market share sebesar 93,11%. Kemudian diikuti oleh Yandex, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, dan Ecosia. Sedangkan untuk market share search engine di Indonesia pada Maret 2024 sampai Maret 2025, tetap Google menduduki market share dengan rata-rata hampir 95% dibanding search engine lain. Tujuan SEO bukan hanya soal tampil di halaman pertama Google. SEO adalah tentang membangun perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir. Dimulai dari meningkatkan visibilitas agar bisnis kita mudah ditemukan, dilanjut dengan menarik lebih banyak trafik ke situs web kita. Tidak hanya berhenti di situ, kita harus memastikan exposure yang berkualitas, menarik pengunjung yang benar-benar relevan dan terlibat. Tujuan besarnya adalah meningkatkan transaksi, mengubah pengunjung menjadi pelanggan loyal. SEO bekerja seperti mesin yang terdiri dari 3 roda gigi utama. Pertama adalah crawling, di mana mesin pencari menjelajahi seluruh situs untuk menemukan konten. Kemudian yang kedua berlanjut ke indexing, saat halaman-halaman yang ditemukan disimpan dan diorganisir dalam database search engine itu sendiri. Terakhir, ranking. Mesin pencari akan menilai dan menentukan posisi konten kita di hasil pencarian. Jika semua roda ini bergerak dengan mulus, maka visibilitas kita akan melesat lebih tinggi. SEO memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah on-page SEO, berfokus pada optimasi konten dan struktur di dalam website. Kedua, off-page SEO, memperkuat reputasi situs melalui backlink dan promosi eksternal. Kemudian ketiga, technical SEO, memastikan situs mudah diakses dan dipahami mesin pencari secara teknis. Terakhir, local SEO, membantu bisnis tampil di pencarian lokal, menjangkau audiens di sekitar kita. On-page SEO adalah fondasi utama optimasi website kita, mulai dari membuat konten berkualitas berdasarkan prinsip EAT, expertise, authoritativeness, trustworthiness, menulis meta description yang menarik, kemudian optimasi kata kunci yang tepat, dan tak kalah penting kita perlu memastikan alt text gambar untuk aksesibilitas, serta tag judul dan tag header seperti H1, H2, H3 yang terstruktur rapi. Pada off-page SEO ada 4 strategi utama yang perlu kita fokuskan. Pertama, link building untuk mendapatkan backlink berkualitas yang dapat meningkatkan kredibilitas website kita.
Kedua, sosial media marketing yang mendorong visibilitas dan menarik lebih banyak trafik pengunjung. Ketiga, aktif di forum dan komunitas seperti Quora dan Reddit agar terhubung langsung dengan audiens. Dan terakhir, menjangkau influencer untuk memperluas brand awareness dan menciptakan peluang kerjasama yang berharga. Pada technical SEO, kita dapat melakukan beberapa hal seperti penggunaan Accelerated Mobile Page AMP untuk mengoptimalkan kecepatan loading di mobile device, kemudian sertifikat SSL untuk menjaga keamanan data pengunjung, kemudian kecepatan loading diperkuat melalui optimasi cache, kompresi gambar, dan pengurangan redirect, skema markup untuk membantu mesin pencari memahami konten kita dengan lebih baik dan meningkatkan traffic dan CTR. Kemudian terakhir, internal linking dan XML sitemap memperlancar navigasi dan indeksasi di mesin pencari. Lokal SEO berperan penting untuk membantu bisnis kita ditemukan calon pelanggan di lokasi sekitar. Dengan mengoptimalkan Google My Business, kita pastikan profil bisnis selalu lengkap dan up to date. Selain itu, mengelola ulasan pelanggan seperti di Google Maps Review menjadi kunci untuk membangun reputasi positif. Melalui riset kata kunci lokal, kita dapat memastikan bisnis tampil di hasil pencarian yang relevan. Dan jangan lupa, buat konten berbasis lokasi seperti artikel lokal untuk memperkuat keterkaitan dengan komunitas sekitar. Dalam manajemen produk, SEO membawa dampak nyata mulai dari meningkatkan penjualan, memperluas visibilitas produk, hingga memperbaiki user experience lewat halaman yang lebih optimal. SEO juga membantu kita mengambil keputusan strategis dengan mengalihkan pelanggan kita dari kompetitor, membangun brand awareness yang kuat dan menarik audiens yang tepat. SEO adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia, kebutuhan teknis dari developer dan kenyamanan dari sisi pengguna. Di satu sisi, developer SEO fokus pada optimasi kata kunci, struktur situs, backlink, dan peningkatan UX UI. Di sisi lain, pengguna membutuhkan kecepatan loading yang tinggi, navigasi yang intuitif, konten yang tepat dan informatif. Sebagai contoh studi kasus, bayangkan sebuah marketplace oleh-oleh khas Malang yang ingin meningkatkan jumlah pengunjung websitenya. Dengan strategi SEO, mereka dapat melakukan riset kata kunci seperti oleh-oleh khas Malang terdekat. Kemudian mengoptimalkan deskripsi produk, menuliskan artikel yang relevan untuk menarik trafik, memastikan kecepatan loading website tetap optimal, dan membangun backlink dengan website sejenis. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan visibilitas produk sekaligus memperkuat daya saing marketplace di dunia digital. Contoh studi kasus penerapan SEO, wisataBatumalang.com. Website wisataBatumalang.com telah hadir sejak tahun 2015 untuk menyediakan informasi dan layanan paket wisata di Batu dan Malang. Namun, hasil analisis Ahref menunjukkan bahwa situs ini masih belum mampu menembus 100 besar hasil pencarian Google untuk kata kunci utama seperti wisata Malang, yang berdampak pada rendahnya pengunjung. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan strategi SEO terarah. Yang pertama, konten original dan informatif, yakni membuat artikel wisata menarik yang relevan dan rutin diperbaharui. Kemudian kedua, penambahan backlink berkualitas, membangun jaringan tautan dari situs terpercaya lain untuk mendongkrak kredibilitas website wisataBatumalang.com sendiri. Kemudian yang ketiga adalah social media optimization, yakni mengintegrasikan media sosial agar lebih banyak interaksi dan visibilitas dari sosial media. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan peringkat di SERP, meningkatkan CTR, dan membawa lebih banyak calon wisatawan ke website wisataBatumalang.com. Demikian presentasi kami tentang social media marketing dan search engine optimization. Terima kasih.